teman-teman, gua mau berbagi pengalaman aja nih tentang apa yang dialamin sama ikan peliharaan gua. Kasusnya sih di ikan molly, molly marble atau gold molly campur col apalah, molly marble ataupun golden black lah, campur-campur gitu warnanya, mirip-mirip koi lah. Jadi ikan gua ini terkena namanya wheeling disease atau penyakit berputar. Setelah gue browsing-browsing di YouTube, di Google, cuma ada satu channel yang berbagi pengalaman juga. Itu pun dia kasusnya di ikan lele. Jadi penyakit ini ternyata sering banget terjadi pada peternak-peternak ikan lele. Kayak apa sih penyakitnya nih? Nah, nih lu lihat nih ya. Penyakitnya nih. Tuh, nano. Tuh. Ikannya berenang berputar nggak jelas. Tuh. Udah kayak mesin bor, roller coaster. Nah, gue browsing dari channel itu, pengobatannya gimana ya. Pengobatannya cuma dikuras. Dan setelah gue browsing lagi, ternyata memang penyakit ini sampai saat ini belum ada obatnya. Udah kayak AIDS nih penyakit nih gitu. Penyebabnya masih gue nggak tahu, tapi seingat gue terakhir gue ngasih, kebodohan gue ya, gue ngasih cacing yang ada di bak mandi gue. Kebetulan gue masih pakai air tanah. Gue pikir nih cacing bagus lah buat ikan juga ya kan, pengganti cacing segar atau cacing beku ya. Gue kasih lah ini dia terjadi ini gua sadar atau ngehnya itu sekitar jam 9 malam lah. Sekarang ini posisinya udah jam 1. Jadi pas gue ngeh, gue langsung buru-buru pindahin ke tempat lain gitu kan. Udah gue kasih garam ikan, gue kasih obat biru, apalagi nih, obat anti stres. Gue pikir stres juga kan, Fishtail tuh. Nah, dari jam 9 sampai sekarang jam 1 kondisinya masih sama. Nah, ini mungkin dia masih kondisinya kuat kali ya, jadi ternyata pas gua sebelum bikin konten ini, video ini, udah ada korbannya nih. Botia India lah nih. Ini baru sebulan nih gua pelihara, udah mati dia. Padahal kemarin nggak ngapa-ngapa. Tadi juga gua nggak tahu, gua nggak ngapa gimana, udah mati dia. Lalu gimana cara ngobatinnya? Ya seperti yang gue bilang tadi, ternyata belum ada obatnya. Obat pastinya kayak ini ataupun apa segala macam, belum ada obatnya. Jadi ini disebabkan sama parasit mixo apa gitu, cerebral. Dia nyerangnya kepala ikan sama tulang rawannya. Makanya si ikan lari berenangnya begitu tuh, kayak tadi. Nah, karena gua sayang sama ikan gua, peliharaan gua browsing lah.
memang kagak ada deh tuh artikel yang memuat kalau ini ada obatnya, penyakit ini ada obatnya. Cuma ya sebagai manusia ya kan, pecinta hewan, gua berikhtiar aja, mencoba aja ngobatin ikan gua. Jadi selain ini air ini udah air baru kondisinya, udah air endapan, terus udah gua kasih obat biru juga sama obat ini, tapi nggak ada efeknya. Udah hampir 4 jam ya, 10 11 12 satu tuh udah 4 jam nggak ada efek. Nah terus gue browsing muncullah ternyata garam bawang putih itu bagus juga buat ikan. Jadi ya ekstrak bawang putih itu bagus, selain buat manusia, bagus buat manusia, buat makanan, bagus juga buat ikan, karena kandungan zatnya itu adalah kandungan zat, gua gak ngerti dah. Kandungan zatnya itu yang menguatkan imun ikan dan menyembuhkan ikan dari dalam, katanya begitu, penyakit dari dalam. Ini gue nggak tahu, kalau video yang gue lihat itu di orang bule, dia ngekstrak satu siung, satu siung, banyak dah tuh, satu gempal itu. Nah berhubung gue nggak ada, ternyata bini gue nggak nyetok banyak, gue tadi cuma berapa siung ya, ada 5 atau 6 siung lah. Udah gua potong kecil-kecil, cacah, mau gue ekstrak, ambil airnya doang gitu, sarinya doang. Kalau ternyata sarinya nggak ada, ya udah paling gue masukin nih sebawang putihnya sedikit aja. Toh kemungkinan ikan ini akan mati, 80% ikan ini akan mati, sama seperti itu. Oke, jadi kita ikhtiar dulu aja, kita peres, cari sarinya. Gak ada, ternyata kurang guys, kurang. Ya Allah, dimarahin bini dah. Oh ya sorry ya kalau gue ngomongnya pelan-pelan, saya posisi ini jam 1 pagi guys, jam 1 pagi, anak bini gue udah tidur. Ya udahlah ya, kita taburin aja udah sebawang putihnya. Toh nih ikan bakalan mati, ya kan? Ya mati syukur, nggak mati enggak, ya udah nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang ikannya kena penyakit ini, kalian siap-siap sakit hati deh, siap-siap nangis, karena kemungkinan besar ikan yang udah kena ini akan penyakit ini akan mati. Tapi sebagai makhluk Tuhan yang berakal, karena ini ikan peliharaan kalian harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah bodo amat nih, nanti video progresnya gue videoin lagi. Mungkinkah berhasil, mungkin tidak, tapi nggak tahu. Jadi kita lihat aja gimana hasilnya dengan bawang ini. Akankah ngepek bawang ini? Kita lihat aja. Dan di kasus gua sih kayak melihat satu pasien yang mengeluarkan gelagat-gelagat aneh. Gua nggak tahu ini bocah kena Rilling disease atau emang apa tuh namanya,
berenangnya udah agak aneh, kadang-kadang nungging dia gitu. Oh iya, satu lagi, jadi ikan ini menular ya, menular. Kalau kalian ngelihat ikan kalian ngalamin yang kayak ikan gua alamin, berenangnya berputar-putar gitu, mendingan buru-buru pisahin, mendingan buru-buru pisahin. Kenapa? Karena pada saat ikan ini mati, si parasit itu akan keluar dari badan dia. Dia akan mencari apa namanya, tubuh baru, inang baru. Dia akan mencari inang baru. Kalau udah masuk ke ikan yang lain, nah udah, dia akan menggerogotin lagi ikan yang baru. Jadi saran-saran gue, mendingan langsung buru-buru deh kalian cek ikan-ikan yang kelihatannya udah mengeluarkan gelagat-gelagat aneh berenangnya. Buru-buru deh, karena ada berpotensi dia udah tertular sama parasit ini ya. Buru-buru deh.